Ya ini perbedaannya industri perunggasan dengan apa ya pabrikan ya. Kalau kita pabrikan produksi sabun kan enak dicetak ya pakai breed tertentu yang saya rasa breed ayam kita itu tidak dipakai orang lain di Indonesia, itu hanya khusus untuk Java. Cerita ya tentang Boleh dong. di dalam kandang modern itu kayak apa gitu Boleh, ya. mangga Pak. Jadi Halo Sobat Java, kembali lagi bersama saya Nabila Rias Putri dalam Java Talk. Di sini kita bisa berbincang-bincang dengan berbagai macam narasumber yang merupakan ahli di bidangnya terkait isu-isu dalam industri pangan dan industri peternakan juga secara luas. Tonton terus sampai habis karena akan ada kuis berhadiah menarik untuk Sobat Java. Nah, Sobat Java tahu nggak sih dengan adanya perkembangan teknologi yang masif ya dalam beberapa tahun belakangan ini, ternyata juga dalam industri peternakan, industri perunggasan itu juga ada modernisasi nih di dalamnya. Sebut saja modern farming. Pasti Sobat Java juga penasaran ya, dan hari ini saya juga sudah ditemani oleh Bapak Singgi yang pastinya bisa ya ngasih kita kisi-kisi apa aja sih tentang modern farming ini. Halo Pak Singgi, halo Nabila. selamat datang di Java Talk Pak. Ya, Hari ini kita gali Pak Singgi nih untuk spill. Kira-kira untuk modern farming, untuk modernisasi di peternakan ya, perunggasan itu seperti apa sih begitu ya Pak? Iya. Beliau ini adalah Health Control Production Broiler Java gitu. Oke Pak, tadi saya udah spoiler sedikit di awal gitu. Tadi saya mention ada modern farming. Sebenarnya modern farming ini apa Pak? Ini kan suatu konsep yang baru ya. Kita farm itu sudah lama gitu ya. Tapi dengan perkembangan zaman, teknologi, kemudian genetik juga berkembang, maka kita perlukan sistem modern farming yang menempatkan ayam itu untuk kita pelihara supaya dia mendapatkan potensi genetiknya itu muncul. Nah, sehingga kita memiliki farm yang modern ini kita tata sedemikian rupa, layoutnya itu juga memungkinkan kita mudah mengendalikan dari sisi biosecurity, kita juga bisa memberikan kenyamanan pada ayamnya. Pegawai-pegawainya juga akan begitu, jadi lebih nyaman untuk bekerja di farm. Tidak sama seperti farm-farm yang jadul ya, yang lama gitu ya. Tapi kita betul-betul kita konsep layout modern farming ini kita tetapkan. Yang pertama adalah biosecurity-nya. Jadi kalau kita modern farming itu kita betul-betul terisolir ya, terpisah gitu ya. Jadi luar kandang kemudian masuk di dalam area kandang itu mesti harus ada barrier, ada pintu, di sana ada spot untuk sanitasi. Di screening banget ya Pak ya? Di screening. Jadi kita kan nggak tahu nggak bawa penyakit apa enggak, kita nggak tahu, tapi kita masuknya melalui screening itu. Kemudian masuk di area kandang juga demikian. Sebelum masuk kandang ada screening lagi. Nah, level-level inilah yang kita terapkan gitu ya. Kalau level biosecurity sebenarnya sudah berlaku ya di dunia perunggasan. Yang pertama itu level biosecurity tertinggi itu ada di GP. Oh, di GP. Ya. Kemudian lebih rendah lagi di levelnya PS atau parent stock. Kemudian di level komersial seperti farm kita gitu ya. Nah, kalau dulu tuh guyonannya ada kastanya nih. GP ini kasta tertinggi gitu ya. Ayam ada kastanya Sobat Java. Sementara komersial ini udah kasta terrendah. Ya, jadi kita enggak mau seperti itu. Broiler itu harus sama dengan standar biosecurity, harus sama dengan farm itu. Bagaimanapun juga yang kita pelihara lah ayam hidup ya, makhluk hidup yang harus tumbuh dan sebagainya. Dan di dalam modern farming tidak hanya layoutnya, tetapi dari dalam kandangnya kita juga persiapkan itu dengan baik dengan peralatan-peralatan yang otomatis. Ya, ada otomatisasi di otomatisasi dalamnya ya. Macam-macam, ada ventilasi, sistem yang otomatis. Di sana mengalirkan udara. Seberapa banyak udara itu harus melalui kandang. Kemudian bagaimana kualitasnya, suhunya bagaimana itu diatur sedemikian. Pencahayaan, tempat makan, tempat minum otomatis. Itu tujuannya untuk membuat ayam itu nyaman. Sama dengan kita, kalau
nyaman biasanya produktif. Betul. Nah, ayam juga betul, gitu, kalau betul nggak, Sobat nyaman. Java? Ini berlaku juga untuk manusia ya. Iya, kalau nyaman dia produktif, Pasti produktif, makan, istirahat, tumbuhnya besar, nah, otomatis kan efisiensi, kemudian kesehatan ayam itu kita dapat dari situ. Dan itu semua pasti sudah berawal dari ada researchnya dulu juga ya untuk menyesuaikan Betul, dan kebutuhan ayam masing-masing. Betul, dan saya yakini bahwa panduan ya itu ada di mana-mana. Kebetulan kan kita pakai breed tertentu yang saya rasa breed ayam kita itu tidak dipakai orang lain di Indonesia, itu hanya khusus untuk Java. Nah, dari pengamatan itu ada panduan. Nah, tetapi masalahnya kan kita kan belum pernah jadi ayam ya, walaupun dipandu maunya bagaimana, tapi kan kalau kita pernah jadi ayam sih kita berasa Iya, kedinginan mungkin Pak, kayak, itu aduh tapi dingin ya, nih, cocoknya artinya berapa itu gitu. intervensi orang. Iya. Itulah yang menyebabkan banyak kita masih keluar masuk kandang. Apalagi kadang orang-orang yang berbeda pun juga jadi punya standar yang berbeda gitu punya ya standar Pak. berbeda, subjektivitasnya berbeda. Oke. Nah, untuk itu peralatan otomatis ini kita butuhkan. Sehingga intervensi orang itu tidak banyak di sana. Ayam juga nggak stres. Orang keluar masuk ya bawa bibit penyakit dari luar masuk ke dalam. Nah, Kalau ini udah lebih clean ya Pak kalau ya. ini intervensi orang tuh kita batasin betul karena kita bisa kontrol semua sistem peralatan itu secara otomatis. Oke, jadi memang udah lebih terkontrol dan juga semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan ayamnya juga ya, dengan menggandeng pasti peneliti-peneliti yang sudah mengerti ya. Jadi kita tidak perlu jadi ayam nih Sobat Java, cukup menggandeng ahlinya, nanti kita bisa langsung seperti Java yang sudah Java lakukan ya Pak, kita bisa otomatisasi kandang sesuai dengan ayamnya dan juga bisa mempengaruhi juga produktivitas dari ayam tersebut ya gitu. Oke. Nah, ini kan ayam yang dari kandang ini nanti kan pasti akan menjadi ayam yang dikonsumsi di masyarakat dan kita juga harus menjamin apakah ayam ini sehat dan aman untuk dikonsumsi. Betul. Menurut Pak Singgi, tahapan apa sih yang paling penting di dalam Semuanya penting ya. semua penting ya Pak? Karena itu kan rantai ya. Iya, Jadi mulai produksi ayam pedaging sampai dengan di meja makan itu kan rantainya panjang. Yang terlibat di sana juga banyak. Ya. Jadi kalau kita mau cari produk daging ayam yang kualitas itu mesti dari ujungnya sudah kita pilih dari yang awal, kualitas. betul. Breeding kita pilih yang bagus, yang sehat, yang ya dari sisi performanya juga bagus. Kemudian kita pilih telur induknya itu yang untuk nanti netes itu juga kita pilih. Kemudian hatchery juga kita dedication yang khusus, yang khusus, yang ini tidak campur-campur dengan kandang-kandang lain jadi dedicated. Kemudian dari sisi feed mill, kebutuhan pakannya, kualitasnya juga harus bagus. Masuk ke commercial farm, ya, masuk ke tempat kami, ya itu kita harus pelihara betul-betul. Nggak lupa kita kan produksi live bird nih, ayam hidup kan, belum sampai ke konsumen. Oh, itu konsumen kan makan di situ iya. Itu kita ada lagi rantainya lagi. Kita pekerjaan kita itu sebenarnya hanya di situ. Tapi untuk rantai sampai di meja makan, kita masih punya relasi dengan rumah potong ayam. Di situ rantainya juga banyak. Satu rumah potong ayam tidak hanya disuplai dari satu peternakan. Peternakan lain gitu, kompetitor mungkin juga masuk di situ kan. Kontaminasinya jadi tinggi. Ya. Kemudian rantai distribusi harus dingin. Ya, bagaimana toko-toko dia menyimpan makanan sampai dengan dikonsumsi dengan sehat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Akhir itu semua harus sangat-sangat detail ya, sangat-sangat ketat gitu untuk pemilihannya. Lalu juga benar-benar dijaga untuk rantainya, tidak boleh milih cuma salah satu ya Pak ya. Dan semua harus strict kan, disiplin semua. Kalau enggak rantai ini putus maka ya di tingkat konsumen ini yang lebih banyak dirugikan nanti. Betul. Karena memang kan yang penting ini untuk produk kita itu dipastikan aman ya Sobat Java gitu. Karena mau dari awal sampai akhir itu diperhatikan sekali gitu. Merupakan ayam-ayam pilihan. Begitu ya, betul ya Pak. Oke. Nah, kalau dari sudah kan ini sudah ada ya Pak di Java gitu untuk yang modern farming ini. Ini kalau misalnya boleh di spill gitu Pak. Apakah ini
hanya di kandang-kandang tertentu saja yang diterapkan modern farming atau banyak ya Pak kandangnya? Em, kita sudah banyak ya kandang-kandang di Java gitu ya yang pakai metode atau kita terapkan modern farming. Ya mungkin kalau kita lihat prosentasenya sekarang ini sudah capai mungkin 80% itu sudah. Tapi itu secara bertahap memang. Jadi kita masih punya kandang yang umurnya udah 20 tahun, 25 tahun dan dia tidak bisa di-upgrade sampai mendekati kandang modern sekarang karena dari sisi lokasi sudah padat penduduk, kemudian bangunannya juga. Tapi secara prinsip modern farming automation itu tetap kita jalankan. Oke. Kita lakukan renovasi sehingga dia itu benar-benar mendekati dengan modern farming yang mungkin Nabila udah pernah ke sana ya. Ya, oh ya dong pasti. Itu berarti pada akhirnya akan memang diusahakan oleh Java untuk sebanyak mungkin kalau bisa semuanya sekalian, betul ya gitu. Jadi dengan seperti itu kan kita bisa lebih efisien juga gitu ya Pak. Terus juga kualitas dan standar kualitas ayamnya pun jadi setara semua ya, sama tanpa ada kontaminasi dari luar seperti itu ya Pak. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dalam praktiknya nih Pak, modern farming ini, tantangan terbesarnya Pak dari pihak produksi itu seperti apa Pak? Gitu ya, kalau yang pernah dihadapi gitu. Ya ini perbedaannya industri perunggasan dengan apa ya pabrikannya. Kalau kita pabrikan produksi sabun kan enak, dicetak ya, Dicetak, bisa seragam, jadi, waktunya ya. tepat, ke jumlahnya berapa gitu kan. Tapi kita akan pelihara makhluk hidup. Betul. Dari awal dia menetas sampai dengan dipanen mungkin 35 hari gitu ya rata-rata ya. Ini sepanjang hari ini kan kita mesti menjaga kehidupannya. Betul. Tidak hanya layak hidup aja enggak, tapi Iya. maksimal mungkin, senyaman mungkin ayam Dan ini itu kalau menjadi bisa tantangan. kebutuhannya itu dia provide terus itu Betul ya Pak. ya, untuk itulah kalau ini sebagai tantangan juga ya. Kalau kita cerita tentang genetik ayam, itu kan dia sekarang ayam itu tumbuhnya lebih cepat gede gitu ya. Nah pasti ada konsekuensinya. Syarat untuk ayam itu menjadi gede, untuk mengeluarkan potensi genetiknya, itu kan dibutuhkan lingkungan yang dia mau. Oke. Ya, kalau kita tidak bisa mensuplai nutrisi yang sesuai dengan spesifikasinya, Oke. kita tidak bisa mensuplai aliran udara yang maksimal, suhu yang bagus, dari air minumnya, dari cara pemeliharaannya, pasti potensi genetik itu nggak muncul. Jadi nggak muncul, betul. Nah itu tantangan kita. Ketika kita didatangkan ayam yang genetiknya bagus, tapi kita tidak provide itu semua ya, akhirnya ya Jadi percuma jadinya. genetiknya nggak muncul potensinya Iya, kan, jadi betul. tetap kecil aja sama kayak ayam-ayam biasa. Betul. Nah untuk itu kita upayakan supaya di setiap kandang itu kita upayakan agar ayam itu menerima syarat-syarat tadi. Iya, kita memenuhi syarat-syarat tadi supaya ayam bisa tumbuh maksimal. Kemudian tantangannya adalah apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan banyak tradisi dan musim-musim tertentu kapan dia harus banyak konsumsi ayam, banyak hajatan dan sebagainya. Nah, itulah yang mempengaruhi manakala kita menyiapkan ayam. Artinya begini, pada saat permintaannya rendah, kita harus membesarkan ayam, enggak dipanen-panen kan. Iya, Nah itu beresiko penyakit. Oh, Harusnya 35 sudah keluar kandang, ini belum. tapi dia sampai 40 hari itu karena di pasar nggak laku, demand-nya. demandnya kurang. Nah semakin usianya 40 lebih itu potensi untuk dia sakit Lebih tinggi lebih justru. gede. Oke. Ketika 40 dia sakit hari ini, giliran dipanen. Nah, konsumsi di level konsumen kan juga berisiko gitu ya. Jadi itu tantangan kita juga. Jadi kalau misalkan ada fix price, fix bobot itu kita lebih enak. Tapi ya masyarakat kita kan kemudian ya pasar kita kan berbeda gitu ya. Betul. Iya sih Pak. Jadi memang harus menyesuaikan juga karena memang demand-nya kan tergantung ya Pak. Benar tadi disebutkan juga oleh Pak Singgi gitu. Jadi memang tantangan terbesarnya di situ ya Pak. Nah, tapi kalau misalnya Pak kita bicara tentang mesinnya nih ya, teknologinya gitu. Ini sejauh mana? Karena
teknologi ini kan tidak lepas dari technical issue gitu misalnya. Ada chance untuk dia misalnya jadi kesalahan teknis gitu misalnya. Jadi kok ini suhunya jadi berubah gitu-gitu. Ini bagaimana Java Ya, menyikapinya, Pak? boleh cerita ya tentang Boleh dong, boleh dong. di dalam kandang modern itu kayak apa gitu Boleh, ya. emang enggak, Pak? Jadi kita ada em, sistem ventilasi, sistem feeding, drinking, pencahayaan, kemudian ada lagi selain biosecurity ya pasti itu kita lakukan ada sistem early warning. Oke. Nah ini yang early warning ini yang biasanya ditinggalkan oleh orang, tidak diperhatikan. Nah di farm-farm modern Java ini kita tambahkan satu ini. Oh, jadi ada early warning detection itu Iya, ya, Pak ya? jadi tidak hanya early warning ini akan terjadi kebakaran, Oke. ini akan ada listrik mati itu, tapi kita betul-betul tadi yang di awal kita sampaikan ya, betul-betul ada early warning ketika ayam tidak nyaman. Oh, Sehingga mengerti perasaan sehingga ayam. waktu ayam itu menerima ketidaknyamanan itu bisa kita perpendek dengan adanya early warning ini. Jadi Kalau nggak ada menghindari early warning, perkara. hari ini jam ini dia tidak nyaman, nggak ada early warning dia mungkin sampai 8 jam berikutnya nggak nyaman terus. Ya, Nah, sampai itu ke pemeriksaan selanjutnya baru dicek, oh ternyata Iya. dia lagi nggak nyaman gitu ya. Tapi dengan adanya yang early warning ini bisa lebih cepat bisa lebih penanganannya. cepat, mungkin 10 menit itu sudah kategorinya sudah wah cukup lambat itu. Jadi tidak mengurangi produktivitas dia juga gitu ya. Sudah ada duluan nih langsung gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, gitu. Nah, tapi untuk modern farming ini kan berarti kan pakai teknologi gitu ya, Pak. Tapi kan tadi di awal juga disebutkan tetap ada tenaga kerjanya ya, Pak ya. Yang pastinya sumber daya manusia ini harus bisa beradaptasi dengan alat-alatnya ini. Dari Java ini apakah ada, Pak, pelatihan khusus gitu untuk sumber daya manusianya ini? Kita ada. Oh, oke. Ya jadi untuk commercial farm itu setiap tahun gitu ya. Kita ada kumpul bareng namanya CCP Academy. Oh, oke. Ya. Geomas Commercial Poultry Academy. Oh, oke. Jadi itu mengumpulkan teman-teman yang punya dedikasi untuk memelihara ayam. Kita samakan persepsi. Kemudian kalau ada teknologi baru itu kita update di sana. Dan itu kira-kira 1 minggu. Full 1 minggu kita berada di kelas, mungkin siang hari ada di kelas, kemudian sore hari malam hari kita observasi di kandang dan itu kita lakukan terus menerus. Oke. Jadi dengan adanya modern farming ini pun juga memperhatikan tidak hanya ayamnya tapi sumber daya manusia juga ya, Pak, untuk menggali kompetensinya juga agar bisa beradaptasi dan perubahan teknologi ini ya, dan menggunakan teknologi ini. Oke. Baik. Kalau dari aspek keberlanjutannya, Pak, keberlanjutan lingkungannya, untuk modern farming ini ada pengaruhnya nggak sih, Pak, dengan Pasti. Pasti ya, Pasti ada. pasti. Oke. Sekarang kita keberlanjutan ini kan kalau menyentuh di commercial farm itu sejak 2018. Oke. Ya. Jadi awalnya itu kita menghitung konsumsi air minum ayam, konsumsi air untuk cuci kandang, ya. Kemudian penggunaan listrik gitu ya. Kemudian karbon hasil bakaran pemanas itu kita hitung dari 2018. Oh, oke. Nah, kita bandingkan dengan farm-farm yang modern sekarang. Itu kan berlanjut nih. Sampai dengan 2025 kita masih kerjakan itu. Dan itu bisa menurunkan Penggunaan energinya polusi, ya, Pak. polusi karbon, kemudian cost untuk biaya-biaya listrik dan sebagainya itu turun Itu banyak. juga sangat ini ya, bisa lebih efisien juga ya, Iya. Pak. Dan kita tidak hanya di masalah lingkungan ya, masalah environment ya. Tetapi sustainability ini kita juga cari dampaknya modern farming ini bagi lingkungan sekitar masyarakat di sekitar farm. Oh, Dengan adanya modern farming, dia terganggu nggak? oke. Dengan bau, dengan lalat, dengan ini biasanya kalau farm-farm
yang lama, model biasa lama. gitu. Oh itu setiap panen itu ya Pasti masyarakat ada panen ya. lalat juga gitu. Tapi ini Ya, tapi tapi kalau kalau ini ini enggak. lebih Iya. clean ya Pak ya. Ya, dan akhirnya kan diterima masyarakat, ada ini. Pekerjanya juga kerja di tempat kita, Iya, aman jadi ya. memberikan dampak juga ya ke masyarakat gitu, yang betulnya dampak positif, Positif. juga seperti itu. Oke, baik-baik Pak. Nah, Pak, ini ada yang menarik nih Sobat Japfa. Kalau Japfa itu menjadi salah satu, bukan salah satu, justru malah perusahaan pertama di dunia yang berhasil mengekspor ayam hidup ya Pak, Ya. ke Singapura melalui jalur laut Iya, betul. ya. Iya, Nah itu iya. saya mau nanya Pak, ini kunci suksesnya nih apa? Karena Nah. bagaimana caranya kita melihara ayam biar nggak stres dan terhindar dari kontaminasi dari luar nih selama perjalanannya sampai ke Singapura. Karena yang kita tahu Singapura itu cukup ketat ya untuk menerima, apalagi untuk bahan pangan gitu Iya, ya gitu. iya. Tapi ayamnya Java bisa masuk nih live bird-nya. Itu bagaimana Pak? Kalau ekspor karkas kan udah biasa ya. Sudah biasa. Live bird, Iya, ayam live hidup bird. dari farm sampai ke Sampai Singapura masih hidup. Masih Itu kan luar biasa. Iya. Nah, ini keberhasilan Java, keberhasilan bersama lah ya gitu. Tidak hanya satu bagian tertentu yang ambil bagian dan dia enggak, tapi ini kebersamaan. Jadi di sana ada tadi yang saya sebutkan breeding juga berperan. Kemudian komersil memelihara ayam pedagingnya juga dengan serius. Ekspedisi memegang peranan penting di sana. Oh, oke. Karena transportasi itu harus dihitung betul-betul, harus di briefing, harus ketat, disiplin. Oke. Jadi waktu tunggu ketika panen, kemudian sampai di pelabuhan harus siap kapalnya belum berangkat. Oh, kapalnya kalau berangkat duluan dia telat 6 jam. Iya, Ya, itu pengaruh lagi betul. pasti. Tata letak keranjang per keranjang kita perhatikan. Semuanya mendetail ya Pak, Iya. dipikirkan agar Supaya sirkulasi udara tetap lancar. tetap Kalau lancar. ngep gitu kan ya potensi, apalagi di laut dan panas kan. Kemudian di kapal kita juga tempatkan mobilnya itu dalam posisi yang baik. Oke. Artinya tidak di pinggir, supaya goncangan itu kan juga Jadi, tidak terjadi. Kalau iya, goncangan jadi terjadi, meminimalisir ya. ayamnya kan goncangan. juga panik gitu, akhirnya kan juga ada ini. Takutnya stres itu ya. Sampai dengan Singapura. Bahkan kalau kita lihat catatannya, kematiannya sangat kecil. Oh. Susut bobot badannya juga sangat kecil sampai di Oke, sampai bisa menepi di Singapura itu luar biasa loh Pak gitu, karena yang kita tahu pun juga ayam itu mungkin ada yang sensitif juga apalagi dengan perjalanan laut gitu, tapi Java berhasil sampai menepi itu bisa tetap sehat ya. Dan jangan lupa kalau kita itu kan ekspornya ke Singapura. Ya, Tentu saja konsultatif komunikasi dengan pihak Singapura itu kan intens. betul. Apa sih yang menjadi syarat di sana? Apa sih maunya? Nah, itu kita usahakan kita penuhi di sini dulu. Oke. Laboratorium, kemudian izin dari pemerintah dan sebagainya ya semua terlibat di situ sehingga ini sudah match dengan kebutuhan dia, kita bisa provide, kita bisa kirim, Betul. ekspedisinya juga oke gitu ya, Iya, sampai di betul, sana betul. selamat. Pasti juga ada survei dulu gitu, karena memang di sana untuk produk-produk yang akan menyebar di masyarakat itu sangat sangat ketat ya Pak Sangat ya. ketat. Ya, apalagi mereka juga memang mengusung keamanan pangan yang Ya. luar biasa ketat gitu. Tapi Java bisa menembus bahkan live bird-nya ya Pak Live ya. bird-nya, Bukan iya. cuma karkas tapi live bird-nya Betul, gitu. Yang dengan segala macam potensi kontaminasi lewat jalur laut tapi tetap bisa menepi dengan sukses gitu ya Iya. Pak. Oke, nah ini kalau tadi kita ngomongin tentang yang modern farming gitu ya Pak, terus bagaimana sih produk yang berkualitas gitu, itu bisa berawal dari justru dari ujungnya ya Pak, yang kita support terus, bagaimana kita harus mengerti untuk kondisi ayamnya, semua kebutuhannya kita provide seperti itu, sehingga kita mementingkan kesejahteraan hewannya gitu, sehingga hewan ini pun menjadi hewan yang berkualitas seperti itu ya Pak. Ada tips nggak Pak untuk mungkin ada sobat Java di sini yang mungkin dari peternak mandiri, yang punya peternakan sendiri gitu. Mungkin menurut Bapak ada tips yang bisa disampaikan ke sobat Java? Satu, dia harus menjiwai. Menjiwai. Namanya peternak ya pasti jiwanya peternak. Nggak boleh dipaksakan, kalau apalagi kalau kita sudah hobi dan itu menjadi pekerjaan itu kan lebih. Yang penting menjiwai sepenuh hati. Pertama. Kedua adalah memahami aspek-aspek di dalam peternakan. Oke. Ya, mulai dari rantai pasarnya, rantai pemeliharaan itu harus dipahami betul. Kemudian
dia harus menyiapkan betul-betul persiapan ketika dia mulai siklus awal. Oke. Yang menjadi di tempat kita yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan dan ini top priority gitu ya, itu adalah selepas dia panen, kandang itu harus segera dibersihkan. Oke. Tidak boleh ada kotoran yang tertinggal di situ, walaupun 1 hari 2 hari. Hari ini panen, besok harus sudah mulai ada pengeluaran. Iya, karena itu yang menjamin jumlah penyakit, jumlah virus yang ada di dalam kandang. ya. Kemudian tentu saja tips lain itu ya jagalah biosecurity-nya ya. Tidak lalu lalang, tidak sembarangan orang masuk gitu ya. Alat-alat juga pinjem sana dipakai buat kandang ini, sebaliknya itu juga ini. Oke, jadi minimalisir kontaminasi dengan berbagai macam ya sentuhan orang gitu ya Pak ya kira-kira. Oke. Nah, ini dengan modern farming dengan teknologi yang masif ini gitu ya Pak. Ini kan sebenarnya kita juga mengikuti perkembangan teknologi di dunia begitu ya Pak. Apa harapan Pak Singgi gitu untuk perkembangan teknologi khususnya untuk kandang ayam di Java gitu Pak untuk kedepannya? Ini impian ya. Impian. Karena saya juga dengan teman-teman itu banyak kendala juga di kandang, artinya sering terlambat menangani sesuatu. Bukan karena ya sarananya tidak ada, tapi kita tidak bisa mendeteksi secara dini ketika ayam ini tidak berada pada posisi nyaman. Oke. Jadi kalau kita sudah terlanjur batuk kan repot. Tapi begitu ada, nah teknologi inilah yang mungkin harapan saya ada. Sehingga ada teknologi yang bisa mendeteksi early tingkat kenyamanan ayam yang mulai terganggu. Dan itu nanti akan diolah dengan AI atau apapun itu ya, yang segera memerintahkan peralatan untuk bekerja, menyesuaikan. Jadi tidak ada intervensi dari manusia lagi. Nah, ketika kita mulai tidak berada di kandang, kemudian tidak terdeteksi, maka butuh waktu lama untuk menyesuaikan lagi. Tetapi impiannya itu ketika ayam merasa tidak nyaman, dia langsung lari ke mesin controller gitu ya, robot gitu ya, yang dia langsung memerintahkan alat. Jadi nggak memerintahkan manusia. Kadang-kadang kita, wah canggih nih, handphone saya nih, kalau dia nggak nyaman handphone saya bunyi. Tapi berapa lama saya sampai di kandang? Dan langsung melakukan penanganan, betul. Tapi langsung dia alat itu langsung bekerja. Jadi sebenarnya harapan itu memang biar teknologi ini menjadi lebih advance lagi ya, sehingga ayam ini tidak sempat merasakan tidak nyamanan yang lebih lama gitu, sehingga akhirnya bisa menurunkan produktivitasnya begitu ya Pak ya. Oke, ini menarik banget loh sobat Pak Singgi gitu, bahwa modern farming ini mengikuti semua perkembangan sehingga kita benar-benar mengambil point of view dari ayam itu sendiri gitu ya Pak, untuk agar produktivitasnya juga terjaga, kualitasnya juga terjaga. Begitu ya Sobat Java, sudah dengar semua ya. Ini bahwa sebenarnya untuk modern farming ini sangat bermanfaat bagi seluruh aspeknya ya Pak. Dari kenyamanan ayamnya, lalu juga kualitas ayamnya nanti juga bisa dirasakan oleh masyarakat juga ya yang mengkonsumsi. Lalu juga untuk tadi saya juga dengar sumber daya manusia pun juga kita latih juga gitu untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan ini. Ada aspek keberlanjutannya juga, dan juga untuk masyarakat sekitar pun juga memberikan banyak manfaat. Terima kasih banyak Pak Singgi. Terima kasih Nabila. Nah, Sobat Java jangan kemana-mana dulu karena akan ada giveaway dengan hadiah yang menarik. Caranya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan di layar ini. Sudah terlihat, cara jawabnya tinggal lihat di description box di bawah, ada syarat dan ketentuannya. Dan jangan lupa ikutin terus. Dan jangan lupa komen juga ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ke Pak Singgi, boleh banget tinggal tulis di komen. Seperti itu aja ya, berarti Sobat Java semoga memberikan manfaat juga untuk kita semua. Dan sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Situ Pak, bye.